warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan berbincang santai dan berdiskusi mengenai where to, ya, suatu pendekatan dalam UBD, di mana pendekatan ini pendekatan yang menarik ya dalam menyusun rancangan pembelajaran saat ini. Nah, tema ini pastinya membuat kita akan semakin paham dan semakin mengerti bagaimana merancang pembelajaran yang efektif, kemudian terarah, kemudian relevan dengan keadaan sekarang, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan tentu saja saya tidak sendiri hari ini. Kali ini kita bersama seorang guru yang inspiratif dan punya cara kreatif dalam proses pembelajaran. Beliau adalah Bapak Miftah. Selamat datang Bapak Miftah. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi. Terima kasih. Oke. Nah, jadi Bapak Miftah ini merupakan salah satu guru matematika di SMA Negeri 7 Kota Malang. Dan beliau juga aktif sebagai guru penggerak dan juga pembatik 2024 ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, senang sekali bisa bertatap muka secara langsung dengan Pak Miftah pada pagi hari ini, karena kali ini kita akan membahas mengenai konsep where to yang menjadi panduan efektif dalam merancang pembelajaran. Mungkin banyak pendengar yang masih belum terlalu familiar ya mengenai where to ya Pak ya. Jadi harapannya setelah diskusi ini kita semua akan semakin paham mengenai konsep where to ini. Nah, mungkin kita langsung saja memulai ya Pak ya. Jadi mengenai where to langsung saja masuk bagian pertama, yaitu W-nya apa sih? Where it's going and why. Dimana di sini kita berbicara mengenai tujuan utama pembelajaran. Kemana tujuannya, arahnya, dan alasan dibalik itu. Kita sebagai guru tentunya ingin pembelajaran itu punya tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas pasti peserta didik akan fokus terhadap pembelajarannya, tentunya juga relevan, dan pembelajaran itu akan lebih bermakna. Nah, untuk itu Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak apa sih tujuan utama yang biasanya Bapak terapkan dalam pembelajaran, dan kenapa tujuan itu penting Pak? Sebelum saya jawab ya, terima kasih waktunya atas diskusi pada pagi hari ini. Jadi terkait dengan diskusi yang akan kita bahas, saya mau mengklarifikasi dulu, ini ranahnya untuk matematika saja atau secara umum? Matematika. Matematika. Kalau tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu bagaimana peserta didik untuk di era sekarang itu mampu meningkatkan literasi dan numerasinya, karena kita tahu bahwa di era sekarang memang literasi digital di era digital ini memang siswa sudah familiar, tapi untuk literasinya saya rasa sangat masih kurang. Jadi perlu ditingkatkan untuk tujuan pembelajaran itu mengarah ke literasi dan numerasi. Oke, sangat menarik sekali ya, karena memang terlebih kurikulum merdeka saat ini kan lebih menekankan pada literasi dan numerasi. Dan memang jika memang tujuannya seperti itu, berarti pembelajaran itu pasti menyesuaikan dengan peserta didiknya ya Pak ya, kemampuan peserta didik. Nah, ini juga menyambung dengan konsep yang kedua, yaitu H. Konsep H-nya itu kan hook the student ya Pak ya. Jadi setelah kita tahu tujuannya, tentunya bagaimana seorang guru itu membuat peserta didik itu tertarik. Nah, di huruf H ini kita berbicara tentang bagaimana cara menggugah atau memancing, menggait minat peserta didik itu supaya terlibat dalam pembelajaran. Nah, kalau dari pengalaman Bapak, bagaimana biasanya Bapak menggugah pemikiran peserta didik supaya mereka lebih aktif dan lebih termotivasi dalam sebelum pembelajaran itu? Oke, terkait dengan meningkatkan minat peserta didik ya. Jadi memang kalau matematika ini sedikit gampang susah kalau bisa dikatakan seperti itu, karena ketika mendapat materi yang abstrak, otomatis siswa yang nggak minat itu pasti sudah berpikiran yang bermacam-macam. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jadi terlebih kalau untuk jenjang SMA itu masih bisa kita antisipasi dengan cara pemberian berbagai manfaat nanti di jenjang studi lanjut. Nah, karena nanti kan di SMA ini nanti mau nggak mau diharapkan nanti peserta didiknya akan lanjut ke dunia
perkuliahan. Nah, sangat sedikit yang akan ke jenjang di dunia kerja. Nah, dalam menarik minat, kalau saya yang sudah saya lakukan sebelumnya itu, yang pertama, untuk materinya saya lihat dulu. Materinya ini apa bisa dikaitkan dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari, atau materinya memang benar-benar abstrak, benar-benar konsep yang memang harus dipahami siswa dari awal. Nah, itu saya petakan dulu awalnya. Nah, setelah saya petakan, saya tahu materi ini abstrak atau tidak. Maka jika materinya itu terlalu abstrak, maka saya gunakan atau saya ajak siswa untuk menangkap esensi dari materi yang abstrak tersebut. Jadi tidak selalu terkait dengan penggunaan di kehidupan sehari-hari, karena matematika memang kalau kita langsung telan mentah-mentah ya juga tidak bisa juga gitu. Nah, jadi harus kita sesuaikan juga materinya. Jadi kita ajak siswa, gimana kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, apa yang didapat siswa. Nah, itu saya tanyakan dulu ke siswa, dan nanti kaitannya pasti akan dengan tingkah laku kalian di kehidupan sehari-hari, kurang lebihnya akan ke sana. Nah, jika materinya itu materi yang bisa dikaitkan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari ataupun dunia kerja, itu justru lebih mudah untuk mendekatinya. Jadi saya tampilkan beberapa kasus, atau saya bisa bawa langsung siswa ke praktek dalam pembelajaran tersebut. Contohnya materi yang sangat sederhana itu misal statistika. Di kelas 10 itu sudah ada statistika. Nah, statistika yang sederhana di kelas 10 ini terkait dengan bagaimana merepresentasikan suatu data. Nah, itu saya kemas dengan pendekatan bahwa kita bisa langsung praktek ini. Bisa langsung praktek bagaimana cara membaca data, cara membuat data itu dengan apa ya? Dengan aplikasi yang mungkin sederhana, dengan Excel bisa, dengan spreadsheet juga bisa. Nah, aplikasi yang sederhana ini sebenarnya harusnya di era digital peserta didik harusnya sudah tidak asing, tapi kenyataannya bahwa peserta didik ini ketika diberikan aplikasi tersebut itu masih kesusahan. Nah, ini yang jadi problem juga ketika pemanfaatan aplikasi seperti itu, padahal nanti ke depannya di dunia perkuliahan kita pasti menggunakan seperti itu, dan mau nggak mau ya kita harus belajar mulai dari sekarang. Jadi bersambung dengan tujuan pembelajaran tadi, saya harapannya nanti peserta didik mampu meningkatkan minatnya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan terutama dalam pembelajaran matematika. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi memang pelajaran matematika diintegrasikan dengan teknologi, kemudian juga bagaimana mengenalkan kebermanfaatannya, jadi membuat pembelajaran itu tentunya lebih bermakna. Oke, jadi tentunya hal ini membuat peserta didik itu bisa langsung terhubung dengan materinya. Nah, kalau sudah menarik perhatian seperti itu, peserta didik pasti lebih mudah mengeksplorasi ide-ide besar. Nah, ini berkaitan dengan aspek yang ketiga, yaitu explore, equip, dan experience, di mana pada konsep ini peserta didik itu dilibatkan dalam eksplorasi ide-ide besar. Jadi setelah memahami, mereka mengeksplorasi pemahamannya, termasuk bagaimana memberikan pengalaman tadi yang seperti jenengan sebutkan, pengalaman secara langsung, kemudian juga dengan memperkaya pembelajaran. Nah, kalau menurut Bapak ini, apa kegiatan belajar yang paling efektif untuk mendukung pemahaman mendalam peserta didik, Pak? Ya, kalau pembelajaran yang efektif, saya rasa, menurut saya ya ini, guru harus hadir di tengah-tengah siswa. Artinya kita jangan hanya sekedar memberikan instruksi, kemudian memberikan tugas, menilai dan sebagainya, tapi kita harus benar-benar istilahnya kritis terhadap karya siswa, sehingga
sehingga nanti masukan dari kita, meskipun kita tidak memberikan langsung masukan tersebut. Jadi contohnya ketika ada tugas sederhana, kemudian kita mengomentari pekerjaan siswa, itu harapannya siswa nanti dapat menumbuhkan proses berpikir tingkat lanjutnya terkait dengan masukan yang sudah kita berikan. Nah, coba bayangkan kalau tugas tersebut tidak kita koreksi, tidak kita perhatikan, terutama jika berkaitan dengan konsep. Nah, terlebih lagi beberapa tahun belakang ini saya sudah mencoba menerapkan bagaimana siswa itu benar-benar paham dulu terkait dengan konsep dari suatu materi, baru nanti bisa kami diskusikan lebih lanjut, seperti itu. Jadi harapannya nanti ke depannya ide-ide besar dari siswa itu muncul dari bantuan guru juga, dari scaffolding yang diberikan guru juga. Nah, karena tanpa peran guru, siswa juga tidak mampu melahirkan ide-ide besar, saya rasa seperti itu. Karena kalau kita hanya membebaskan siswa suruh siswa mengkreasi tanpa memberikan panduan-panduan atau batasan-batasannya, saya rasa nanti juga siswa juga masih bingung. Jadi jangan beranggapan siswa nanti ketika diberi kebebasan akan langsung muncul ide-ide besar, tapi mungkin bisa berlaku 1-2 siswa, tapi nggak bisa untuk kebanyakan siswa, karena kebanyakan siswa terutama untuk intake siswa yang di beberapa sekolah mungkin berbeda dengan intake siswa yang ada di sekolah-sekolah unggulan. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bagaimana SDM siswanya di situ harus kita perhatikan, apakah mampu dengan kita memberikan instruksi saja melahirkan ide-ide yang kreatif dari siswa, apakah mampu. Nah, itu yang harus kita perhatikan ke depannya. Baik Pak, sangat menarik sekali ya. Jadi memang betul dengan membuat siswa itu lebih paham dulu konsepnya tadi ya Pak ya, tentunya akan membuat peserta didik lebih memahami materinya. Oke, selanjutnya jadi setelah berproses ya, tentu ada tahap refleksi, di mana ini masuk huruf R ya tadi, rethinking, revisit, dan revise. Nah, jadi refleksi di sini memang menjadi momen penting ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Miftah tadi, di mana di sini peserta didik itu diminta untuk berpikir ulang ya, untuk mereview materi, merevisi, kemudian memperbaiki dari apa yang mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Dan dari situ untuk memperbaiki pemahaman peserta didik. Nah, kalau dari pengalaman Bapak nih, bagaimana biasanya Bapak mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dari hasil kinerja mereka, Pak? Oke, kalau untuk merefleksi ya, biasanya langkah pertama paling sederhana itu guru memberikan umpan balik terhadap suatu proyek ataupun hasil pekerjaan siswa. Nah, memang kita masih perlu sedikit proaktif kepada siswa. Biasanya kalau beberapa siswa ketika mau disuruh refleksi itu bingung. Nah, siswanya bingung malah. Jadi kita harus perlu beberapa pertanyaan pancingan sehingga siswa itu mampu merefleksikan sendiri terkait dengan hasil karya yang sudah dibuat. Nah, jadi sebenarnya bukan guru yang mengoreksi, tapi bagaimana pertanyaan guru itu memicu siswa untuk mampu berpikir lebih kritis lagi terhadap hasil karyanya. Itu yang mungkin jadi PR kita juga. Nggak mungkin kan dalam satu kelas itu ditanya satu-satu, itu kan juga mungkin membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi mungkin kalau tidak sempat bertanya satu-satu, nanti bisa secara klasikal dengan pertanyaan pemantik yang saya rasa harus tepat sasaran. Kuncinya ada di situ. Nah, itu nanti bisa dikembangkan bahwa siswa mampu merefleksikan terhadap apa yang sudah dikerjakan. Baik Pak, sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi memang peserta didik ini tidak hanya belajar dari apa yang mereka lakukan, tetapi juga merefleksikan dan juga memikirkan ulang. Kemudian setelah refleksi, waktunya
tahap evaluasi ya, berarti masih berkaitan dengan evaluasi, exhibit and evaluate. Dimana di sini peserta didik memaparkan hasil kinerja mereka sekaligus mengevaluasi. Nah, tadi kan setelah guru memancing ya, memancing peserta didik untuk berpikir kritis, merefleksikan sendiri. Nah, sekarang mengevaluasi berarti peserta didik di sini memamerkan hasil kerja dan mereka diajak untuk menilai diri sendiri dan juga menetapkan tujuan ke depannya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih caranya Bapak membimbing peserta didik dalam mengevaluasi diri dan menetapkan tujuan untuk masa depan mereka, Pak? Ya, kalau untuk pertanyaan ini sangat berkaitan dengan tadi tujuan pembelajaran. Jadi di awal ketika sebelum memulai pembelajaran kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, sederhananya pertanyaan yang mengarah terkait apa sih nanti tujuan kalian mempelajari materi ini. Nah, jadi dari situ nanti bisa kalau memang sudah sesuai, sudah on track langkah-langkahnya, jadi nanti dievaluasi secara nggak langsung siswa nanti sudah bisa mendapatkan manfaat dari serangkaian proses pembelajaran ini. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau untuk meningkatkan evaluasi setelah melakukan refleksi, otomatis juga guru menguji dalam arti apakah benar-benar siswa ini paham, apakah hanya sekedar mengingat atau textbook terkait dengan materi yang disampaikan. Jadi biasanya saya menguji hal tersebut ketika siswa presentasi. Jadi saya tidak melulu evaluasi itu tidak selalu mengerjakan soal tertulis, tapi juga pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kemampuan siswa secara langsung. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Contoh sederhananya ini termasuk mungkin penilaian formatif ya. Jadi penilaian ketika pembelajaran itu mungkin ketika sedang diskusi siswa. Nah, itu pasti saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak ke siswa. Artinya gini, menjebak ini apakah ini siswa ini benar-benar paham atau siswa ini hanya sekedar mungkin mengingat di awal, setelah itu lupa. Nah, jadi pertanyaan yang menjebak itu mungkin sederhananya, contohnya ketika saya keliling, loh kok ini bisa dapatnya misal 25. Nah, kalau siswa yang tidak terbiasa atau tidak mengerjakannya, mungkin hanya menyalin dengan pekerjaan temannya, itu pasti akan bingung juga, akan panik juga. Nah, itu yang sudah mulai saya biasakan, bahwa ketika ada pertanyaan-pertanyaan mendadak seperti itu, ya siswa yang harus bisa menjelaskan kenapa kamu nulis seperti itu. Kalaupun itu pekerjaan kerjasama dengan temannya ataupun menyalin pekerjaan temannya, ya setidaknya mereka tahu prosesnya. Jadi evaluasi ini penting, tapi saya tekankan evaluasi itu tidak selalu tentang tes tertulis. Jadi bisa guru kembangkan evaluasi dalam bentuk yang lain, formatif maupun sumatif, itu bisa. Itu salah satu contoh sederhana. Ada juga bagaimana saya memberikan tugas proyek ketika evaluasi itu. Proyeknya itu membuat video pembelajaran, tapi video pembelajarannya itu ada yang menjelaskan di papan tulis. Jadi audiensnya itu ya tidak langsung. Ada juga yang saya minta siswa harus menerapkan aksi nyata, menjelaskan ke temannya terkait dengan materi yang saya tentukan. Nah, bisa seperti itu. Jadi dari cara menjelaskan siswa itu kita sudah bisa menilai siswa ini paham atau tidak sebenarnya. Nah, jadi tidak melulu terkait harus mengerjakan soal yang memang ketika nanti ujian atau ketika nanti seleksi masuk perguruan tinggi pasti melalui tes tertulis, tapi alangkah lebih variasinya kalau kita mampu mengembangkan evaluasi tersebut tidak hanya sekedar tes tertulis. Sangat menarik sekali ya Pak, bisa bervariasi dan bermacam-macam. Dan memang saya setuju sekali kalau penilaian itu sangat penting untuk mengetahui peserta didik itu benar-benar memahami atau cuma mengingat ya.
Jadi memang seperti itu ya, kita tadi sudah membahas dari tujuan pembelajaran sampai bagaimana mengevaluasi peserta didik. Nah sekarang masuk ke personalisasi pembelajaran nih Pak. Jadi istilahnya tailor to student, di mana di sini pembelajaran bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, gaya belajar, minat, kebutuhan. Nah karena kita pasti tahu ya Pak ya, kalau setiap peserta didik kan macam-macam, dan tentunya di kurikulum Merdeka juga ditekankan sekali bahwa guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, gimana sih Pak caranya mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik tersebut, tetapi kita tetap fokus pada tujuan pembelajaran? Ya. Itu yang menjadi isu sekarang ya, yang menjadi isu yang sampai sekarang belum mereda juga, terkait dengan diferensiasi, terkait dengan proyek. Yang sudah saya lakukan sebenarnya saya rasa memang belum optimal kalau yang saya lakukan ini, tapi saya berusaha memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Contoh sederhananya, ketika memberikan materi ajar, saya memberikan beberapa referensi. Ada buku teks pelajaran yang bisa dipinjam di perpus, kemudian ada materi ajar. Materi ajar ini bisa berupa PowerPoint, bisa berupa media ajar, bisa juga saya memberikan video pembelajaran yang mungkin dulu sudah saya buat. Jadi mungkin di masa pandemi dulu saya membuat, kan itu pada waktu itu daring ya. Jadi mau nggak mau guru harus dituntut membuat perangkat ajar yang mampu memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Jadi saya sudah memiliki bekal itu. Nah itu yang sudah saya berikan, sehingga harapan saya itu nanti ketika masuk di kelas, siswa itu sudah mempunyai bekal sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi ketika siswa sukanya membaca dan sebagainya, itu sudah saya berikan di awal. Nah, jadi ketika masuk, harapan saya siswa tidak kosong lagi. Setidaknya siswa itu sudah membaca, sudah mendengarkan materi ajar. Nah itu contoh diferensiasi yang sudah saya lakukan. Diferensiasi lain yang mungkin saya sudah lakukan terkait dengan pembuatan produk. Nah, terkait dengan pembuatan produk, beberapa materi yang digunakan untuk proyek, materi-materi yang saya rasa gampang ya untuk pembelajaran matematika, seperti statistika, kemudian ada barisan dan deret. Nah itu biasanya saya memberikan produk, saya bebaskan siswa untuk membuat produk. Kalau dulu itu ada produk membuat komik. Nah membuat komik, kemudian itu untuk barisan aritmatika dan geometri, kemudian ada infografis juga. Nah namun langkah ini saya rasa masih belum optimal, karena kita harus juga bagaimana, saya perlu mengembangkan juga bagaimana nanti ketika di kelas saya juga mampu mengajak siswa untuk berdiferensiasi secara proses, karena itu yang saya rasa agak berat, terutama dengan kemampuan siswa yang beragam. Kita hanya satu, kemudian kemampuan siswa beragam. Nah itu yang jadi PR juga, bagaimana biar efektif. Nah itu, tapi mungkin salah satu langkahnya dengan pendekatan yang TARL, jadi bisa mengelompokkan siswa-siswa sesuai dengan kemampuannya, itu juga bisa, salah satunya seperti itu. Kalau guru mungkin sedang semangatnya, pasti mampu menjalankan diferensiasi proses tersebut. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Saya juga setuju sekali bahwa seorang guru kan harus mampu menerapkan berbagai tadi ya, bervariasi, berdiferensiasi, karena mengingat peserta didiknya beragam dari segi kemampuan, gaya belajarnya juga beragam, kemudian kebutuhannya mereka juga beragam. Nah, dengan harapan memang peserta didik ini bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Mungkin itu ya Pak, obrolan kita hari ini cukup sangat memberikan
banyak sekali wawasan dari Pak Miftah. Nah, dari mulai menentukan tadi tujuan pembelajaran hingga sampai evaluasi, bahkan cara menyesuaikan atau apa tadi organize menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, jadi ini merupakan hal yang penting bagi seorang guru untuk diterapkan dalam pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan ya Pak Miftah sekali lagi. Jadi untuk para pendengar, oke, jangan lupa mempraktikkan konsep where to sebagai untuk merencanakan proses pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.